أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون صدق الله العظيم. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 15. Walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun. Dan kalaupun kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Ada sambungan dari ayat ini. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Allah katakan, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Ayat ini berkenaan tentang orang-orang musyrik pada saat itu yang meminta pintu langit untuk dibukakan agar mereka melihat malaikat secara nyata turun ke bumi, ataupun mereka melihat pintu langit terbuka lalu mereka naik ke atas langit. Niscaya itu semua tidak membuat mereka beriman. Apapun yang dilihatnya, kalau hatinya telah tertutup, hatinya memang menolak kedatangan Islam, mereka dibukakan pintu langit pun mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan kita yakin sebagai umat muslim, sebagai hambanya Allah, meyakini akan adanya pintu langit. Wah, tadi seperti apa yang dijelaskan guru kita Ustaz Syam dalam surah Al-Hijr tadi ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa, ada waktu-waktunya pintu langit terbuka, di mana setiap doa-doa kita ini Insya Allah langsung tembus nih ke langit. Wah. Dan hari ini kita bahas tema yang luar biasa, temanya adalah catat waktunya. Ini dia, waktu pintu langit terbuka. Alhamdulillah. Ini Masya Allah luar biasa. Kita mungkin bahas langsung yang pertama dulu nih. Boleh, bismillah. Bersama guru kita ada Ustadz Maulana Habib Usman dan juga Ustadz Maulana Ustadz Syam. Ya, Ustadz Syam tadi, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Ustadz Maulana. Kan cuma terbalik doang tempat duduknya. Nggak ada. Tempat duduk doang. Masa tempat duduk doang. Ya Allah. Gitu aja protes ya hari pagi-pagi. Ini sekarang yang pertama. Ini buat jamaah tolong dicatat nih. Kita pernah dengar bahwa pintu langit yang terbuka, di mana pada saat itu waktu yang tepat juga untuk berdoa. Iya, betul. Yaitu katanya bertepatan yang pertama dengan waktu zuhur. Betul itu. Nah, mungkin bisa penjelasannya, Bib. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Mohon izin silakan. Fadhal. Afwan, Mas Fadli. Siap, Ustadz Bib. Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa saharihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman,
nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ketika ditanya kapan waktu terbaik, salah satunya adalah waktu zuhur. Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu sama. Ini adalah waktunya, kata siapa? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukanya pintu langit. Wa uhibbu, dan aku mencintai, an yas'ada li fiha amalun saleh. Amal saleh itu naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbaik tersebut, waktu zuhur. Kenapa dikatakan waktu zuhur? Dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur, siapa orang yang bisa menjaga salatnya, yakni salat qabliyah atau salat yang dikatakan salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haram 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ditanya kapan waktu terbaiknya waktu zuhur, yakni pas dikatakan waktu jawal, yang dimana mereka sholat 4 rakaat. Sholat itu dikatakan di dalam hadis, siapa orang yang sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat, yakni masna nahar wal lail, 2 rakaat masna 2 rakaat, 2 rakaat, bukan langsung 4 rakaat, enggak, tapi 2 rakaat, 2 rakaat di sujud terakhirnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah, maka dikabulkan doanya. Jadi kalau ditanya nih Mas Fadli, kapan waktu terbaiknya? Sujud terakhir ketika sholat 2 rakaat yang pertama. Dia minta kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Dan yang kedua, 2 rakaat yang kedua, dia sujud terakhirnya lagi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Tuangin isi hatinya, tuangkan semuanya. Yang pertama adalah kalimat utama berdoa, yang kedua adalah penegasan dalam berdoa. Berharap akan Allah kabulkan doanya, maka niscaya Allah bukakan, yakni pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saat untuk tahu fiha abu-abu sama, waktu yang dibuka oleh Allah pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selesai salat zuhur atau salat zuhurnya di rakaat yang terakhir maka minta lagi sama Allah agar Allah kabulkan doanya. Habis itu salat lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Di setiap sujud terakhirnya meminta kepada Allah, ini waktu yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Berarti 5 kali. 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat zuhur di sujud terakhir. 2 rakaat, 2 rakaat. Masya Allah. Terima kasih Bib. Masya Allah, biar kita makin mantep doanya, langsung didengar, langsung dikabulkan segala permohonan. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah yang berikutnya nih jamaah. Katanya waktu pintu langit terbuka yang kedua ini adalah waktunya tengah malam. Nah bagaimana caranya kita buka nih? Apakah perlu sholat tahajud dulu Ustaz Maulana atau bagaimana? Mau izin penjelasannya? Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Nah buat yang di rumah, ayo siapkan catatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Pada saat waktu duhur pintu langit dibuka. Nah kali ini pada waktu di waktu tahajud, itu sepertiga malam yang ketiga. Itu waktu di mana doa diijabah. Kenapa? Atau hitungannya bagaimana? Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Jam 6 sampai jam 10 itu waktu yang pertama. Sepertiga malam yang pertama, jam 6 sampai jam 10. Gunakan untuk bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. 4 jam. 4 jam yang kedua, yakni 10 ke jam 2. 11, 12, 1, 2. Itu waktu haknya tubuh untuk istirahat. Maka sepertiga malam yang ketiga, yakni jam 2 sampai jam 4. Sebenarnya kan jam 2 sampai jam 6. Ini kita bagi 2. Jadi 3, 4, 5, 6. Jadi jam 2 ke jam 4 itu gunakan untuk salat tahajud di situ waktunya. Nanti jam 4 ke jam 5 kan waktu subuh sekarang jam 35 lah. Berarti di jam 4 itu waktu untuk berzikir, berdoa dan sebagainya. Disinilah atau waktu sahur itulah yang paling tepat, luar biasa. Ayo berdoa. Apakah mesti tahajud? Ada yang tahajud, bagaimana dengan wanita halangan? Ya, jadi bisa dipakai zikir, bisa dipakai doa, bisa dipakai bersedekah. Yang jelas di malam itu, di sepertiga malam ketiga itu, lakukan amal ibadah, cepat bangun, karena siapa yang bangun di awal pagi itu, mohon maaf, sepertiga malam ketiga, mendapatkan doa dari Rasulullah
Lalu turun para malaikat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa di langit dunia, karena kan langit kan berlapis-lapis. Langit dunia untuk apa? Untuk melihat siapa yang berdoa di saat itu, siapa yang bangun di saat itu, siapa yang beraktivitas di saat itu luar biasa keberkahannya. Nah, kalau kita mau melakukan salat itu jauh lebih baik. Tadi sudah dijelaskan ada salat 4 rakaat. Nah, kalau ini kita bisa laksanakan minimal 2 rakaat, yakni salat tahajud. Sekali lagi, minimal 2 rakaat salat tahajud. Tapi kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Kenapa? Karena di situ saatnya doa diijabah. Dan doa yang terbaik adalah salat. Sekali lagi, doa yang terbaik adalah salat. Karena salat itu adalah kumpulan doa-doa. Maka diajarkan, lakukan 5 salat. Salat sunat wudu, salat sunat tobat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir. Berarti 2 tambah ditutup 3. Berarti jumlahnya 11. Dalam satu riwayat Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwa saya melihat Rasulullah salatnya yakni 11 rakaat. Riwayat ulama berpendapat itu yang dimaksud adalah salat sunat witirnya. Tapi ulama berpendapat tidak. Itu adalah salat malamnya Nabi. Maka berbagai ulama membagi salat 2 rakaatnya adalah salat sunat wudu mempercepat langkah, kemudian salat sunat tobat membersihkan diri, salat sunat hajat kebutuhan, salat sunat tahajud mendekatkan diri kepada Allah, dan salat sunat witir dicintai Allah. Wih, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Jadi semalam ini malam-malam harus semangat semua nih jemaah. Jadi harusnya sesudah salat isya cepat tidur supaya bangun jam 1 jam 2. Benar. Tadi saya tertarik ya masalah tentang langit berlapis-lapis. Saya pernah dengar juga tuh katanya pintu langit ketiga itu akan terbuka di saat waktu kalau nggak salah bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Nah itu bagaimana tuh Ustaz Syam? Apakah ntar setelah itu ditutup lagi langitnya? Sebenarnya sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal nih pintunya lagi ketutup jangan-jangan. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang senantiasa menjaga keistiqomahan ibadahnya meskipun sudah lewat dari bulan Ramadan. Jamaah yang menjaga keistimewaan daripada ibadahnya meskipun bukan dalam bulan-bulan haram. Jamaah yang senantiasa berusaha memaksimalkan ibadahnya, bahkan meningkatkan ibadahnya meskipun tidak pada bulan-bulan yang ada riwayat-riwayatnya. Hari ini yang mulia daripada bulan-bulan yang disebutkan adalah bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan suci Ramadan kita tidak perlu ragukan lagi. Semua orang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan dan semua orang bersedih atas perginya bulan suci Ramadan. Karena belum tentu Ramadan akan menemui kita lagi. Bisa saja kita tidak menemui Ramadan lagi. Begitu pula dengan bulan Sya'ban. Nabi SAW pernah ditanya tentang keistimewaan bulan Sya'ban sehingga sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan atau apa keistimewaan dari bulan Sya'ban ini sehingga engkau tidak seperti bulan yang lainnya? Engkau di bulan Sya'ban ini lebih banyak puasanya dibanding bulan Muharram, bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya." Maka Nabi SAW pun menjawab kepada sahabat bahwasanya bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang sering diremehkan. Bulan Sya'ban ini berada di antara 2 bulan yang sering disebutkan, yaitu bulan haram, yaitu bulan Rajab, dan juga bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang dinanti-nanti. Jadi banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini karena kayak bulan kejepit gitu. Saya kalau bulan Sya'ban ini justru banyak beramal karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan hambanya. Saya senang ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalanku sedang aku dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau Allah mengangkat amalan hambanya di bulan Sya'ban, boleh dikatakan bahwa Allah membukakan pintu langit pada saat bulan Sya'ban yang mulia tersebut. Subhanallah. Jadi apakah betul pintu langit terbuka di bulan Sya'ban? Betul, sesuai riwayat Nabi SAW yang senang berpuasa sunnah selain di bulan-bulan yang lainnya yang banyak sekali berpuasa sunnah, yaitu di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi banyak berpuasa? Karena pada saat itu diangkat amalannya seorang hamba di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan suci Ramadan.
Ramadan. Kalau kita katakan pintu langit terbuka, jangankan pintu langit, pintu surga pun terbuka. Betulkah bulan Ramadan pintu langit terbuka? Jangankan pintu langit, pintu surga pun Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi hambanya. Pintu neraka Allah tutupkan bagi hambanya yang beristighfar, yang memohon ampun. Allah bagikan rahmatnya kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita tidak ragukan lagi kemuliaannya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada nabi-nabi Allah yang meminta terlahir kembali meskipun tidak menjadi nabi lagi, asalkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan, di mana pintu langitnya Allah terbuka, alias doa diterima, amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, tapi tanpa meremehkan bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya nanti buat jamaah Islam itu indah. Saya coba membacakan pertanyaan dari jamaah dulu nih ya. Dari Instagram @imamsuryanter. Wah, Surya NTR TR maksudnya ya. Assalamualaikum Mas Fadli. Saya mau request Mas Fadli azan nih. Kan biasanya udah lihat guru-guru azan, sekarang mau dengar azannya Mas Fadli. Lah kok jadi malah saya sih? Gimana ini? Azan nih. Iya, azan Ustaz Syam. Coba ya dong. Bismillah dong. Habib. Ya bismillah. Kali aja ada yang nonton terus dikontrak azan di Iya. masjidnya maksudnya. Masjidnya dekat dong berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat azan itu posisi ada adab-adabnya. Gini aja, Sirik nih kayaknya nih udah. bukan males. sirik. Orang baru juga azan satu doa. Ya Allah, gimana mau bagus azannya baru dikomentari gerakannya sudah marah. Gimana kalau dikomentari bacaannya? Jangan kemana-mana ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nih gini caranya, Tapi udah berdirinya bener, ada tahu. caranya.